Selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini, tanggal 4 Maret, Bates memberitakan Sabat bagian pertama. Ayat inti terdapat dalam kitab Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Mari kita mendengarkan penjelasannya. Segera setelah menerima Sabat, Bates pergi ke Washington, New Hampshire, untuk bertemu dengan Wheeler, saudara-saudara di Farnsworth, dan orang Advent lainnya yang memelihara Sabat. Putra Wheeler, George, melaporkan bahwa Bates tiba sekitar pukul 22 setelah seluruh keluarga sudah tidur. George mendengar ayahnya mempersilahkan seseorang masuk, dan sepanjang malam hari ia terbangun dari waktu ke waktu untuk mendengar suara mereka. Mereka berbicara sepanjang malam dan kemudian melanjutkan pembicaraan hingga tengah hari. Setelah itu, Bates langsung pulang. Kembali ke Massachusetts, Bates bertemu James Madison Monroe Hall di jembatan yang menghubungkan kota Fairhaven dan New Bedford. Pada pertemuan itulah Hall melontarkan pertanyaan yang mungkin pembicaraan selanjutnya telah mengalihkan kegiatannya sepanjang hari dan tentu saja mengubah hidupnya selamanya. "Ada berita apa, Kapten Bates?" Bates menjawab, "Beritanya adalah bahwa hari ketujuh itulah hari Sabat dan kita harus memeliharanya." Saya tidak tahu berapa lama mereka menghabiskan waktu di jembatan itu, tetapi mengingat kebiasaan Bates, itu bisa jadi berlangsung sepanjang hari. Yang kita tahu adalah bahwa Hall pulang ke rumah, mempelajari Alkitabnya tentang topik itu, dan memeliharanya pada Sabat berikutnya. Istrinya menyusulnya seminggu kemudian. Hall adalah orang pertama yang diajak Bates untuk memahami sesuatu yang akan membentuk kehidupan kedua pria itu sejak hari itu dan seterusnya. Karena hal tersebut, maka Hall selanjutnya sangat menghormati Bates sehingga ia menamai putra tunggalnya dengan nama Joseph Bates Hall. Sejak saat itu Joseph Bates menjadi orang yang memiliki misi dan ia tidak akan mengendurkan usahanya hingga ia berada di ranjang kematiannya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Pada awal tahun 1850-an misalnya, Bates melaporkan perjalanan misi selama 5 minggu di Kanada, di mana selama lebih dari 20 hari ia berjuang melawan salju tebal dan cuaca dingin yang ekstrim. Ketika pada satu kesempatan ia mengarungi salju tebal sejauh 65 km untuk menyampaikan pekabarannya kepada sebuah keluarga yang berminat. Di waktu yang lain ia membuka lapisan es setebal 3 kaki sehingga ia dapat menemukan cukup air untuk membaptis 7 orang dalam cuaca 34 derajat Celcius. Dan bila kita berpikir bahwa kita termasuk orang yang bersemangat, coba bandingkan. Tuhan, bantulah saya hari ini untuk menyambut pekabaran-Mu dengan lebih serius. Tolonglah saya untuk melangkah keluar dari zona nyaman saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.